Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu penata usahaan barang milik negara. Pada kesempatan ini kami tidak akan memperkenalkan diri secara detail karena pada materi sebelumnya kami sudah perkenalkan diri, sehingga kami akan langsung menyampaikan materi-materi teknis yang terkait dengan penatausahaan barang milik negara. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada teori bahwa barang milik negara adalah sebuah barang yang diperoleh dari belanja APBN dan perolehan lainnya yang sah. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti di sini ada dua komponen yang akan menghasilkan barang milik negara. Pertama dari APBN, jelas ini adalah uang dari pemerintah yang pendapatannya atau diperolehannya dulu mungkin dari pajak dan non-pajak atau PNBP. Kemudian komponen yang kedua adalah perolehan yang sah di luar APBN. Yang terkait dengan APBN yang akan membentuk barang milik negara. Untuk barang milik negara kita kategorikan dua, yaitu untuk aset lancar dan aset tetap. Kemudian dari APBN yang akan menghasilkan aset lancar yaitu dari belanja barang atau belanja 52, dan dari belanja modal atau belanja 53. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, perolehan lainnya yang sah itu dari mana saja diperoleh, antara lain dari hibah atau pemberian dari bisa perorangan, bisa dari pemerintah daerah, kemudian adanya perjanjian kontrak, kemudian adanya ketentuan perundang-undangan, dan adanya putusan pengadilan. Sehingga pada saat ada putusan pengadilan, putusan tersebut, hasil rampasan dan lain-lain diperuntukkan untuk Satker A, maka Satker A akan input barang tersebut yang berasal dari putusan pengadilan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari perolehan-perolehan yang sudah kami sampaikan tadi, apabila diinput ke dalam aplikasi, dalam hal ini aplikasi Sakti, maka BNN tersebut dapat dipilah-pilah menjadi beberapa golongan. Golongan di dalam penatausahaan BNN pernah kami sampaikan ada 8 macam, mulai dari aset lancar sampai dengan yang terakhir adalah nomor 8 adalah aset tak berwujud. Dalam slide ini akan kami sampaikan aset lancar itu apa sih, yaitu barang-barang persediaan di mana di dalamnya mengandung 3 kelompok, yaitu barang habis pakai, tidak habis pakai, dan barang bekas pakai. Kemudian untuk aset tetap itu isinya apa saja Bapak Ibu sekalian? Isinya adalah berupa tanah, kemudian ada gedung dan bangunan, ada peralatan dan mesin, contohnya seperti mobil, kendaraan, kursi, meja, dan sejenisnya. Kemudian ada JIJ, jalan irigasi dan jaringan. Kemudian berikutnya ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Jadi KDP ini adalah untuk mengakomodasi suatu kegiatan yang belum selesai pada saat pelaporan.
Sehingga pada saat pelaporan, apabila pembangunan, baik itu gedung bangunan, peralatan mesin dan lain-lain, apabila belum selesai pada saat akhir semester maupun akhir tahun, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam aset tetap, maka cukup dipertanggungjawabkan di dalam konstruksi dalam pengerjaan. Contohnya, pada saat ada pembangunan kapal, baru dibangun konstruksinya, misal baru dibangun lunasnya, maka tidak, apabila kita akan input barang berupa lunas atau kil di dalam penatausan BUMN, di dalam PMK 29, kil tersebut tidak ada, sehingga pencatatannya adalah menggunakan KDP. Kemudian ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya contohnya adalah ada alat-alat olahraga, kemudian ada alat-alat kesenian, ada buku-buku. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku bacaan ya, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti buku yang dipakai untuk menulis. Kalau buku yang dipakai untuk menulis, dia masuk ke dalam persediaan. Tapi ini adalah buku bacaan yang sudah mengandung judul dan ini masuk ke dalam aset tetap lainnya. Kemudian berikutnya adalah ada aset kemitraan. Aset kemitraan ini masuk ke dalam aset kemitraan pihak ketiga. Kemudian ada aset tak berwujud, adalah barang-barang yang tidak kelihatan. Contohnya adalah ada aplikasi, kemudian ada penelitian, aset lain-lain, kemudian extra portable, barang hilang rusak, BPJDS dan barang bersejarah. Ini masuk dalam kelompok CALK. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan penatausan BUMN, kegiatan tersebut adalah ada 3 kegiatan ya, yaitu satu adalah pembukuan. Kita memasukkan ke dalam aplikasi mulai dari pencatatan, perubahan sampai dengan ke penghapusan. Kemudian di tengah jalan kita dapat melaksanakan inventarisasi untuk aset persediaan, biasa kita kenal sebagai stok opnam, yaitu menyamakan data-data yang ada di aplikasi dengan fisik yang ada di gudang atau di lapangan. Kemudian untuk aset tetap kita kenal dengan istilah inventarisasi, yaitu mencocokkan antara data-data yang ada di aplikasi dengan data-data yang ada di lapangan atau di gudang ataupun ada di kantor masing-masing di ruangan. Kemudian setelah itu di akhir semester dan akhir tahun dilaksanakan pelaporan. Dalam kegiatan penatausan BUMN ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan pelaporan untuk BUMN dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu dilaksanakan setiap semester dan setiap tahun. Di sini terdapat sedikit perbedaan dengan teman-teman dari keuangan. Kalau di keuangan mengenal adanya laporan triwulan 1 maupun adanya triwulan 3, tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181, maka pelaporan BUMN ini tidak mengikuti kegiatan atau tidak bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman keuangan. Kalau di keuangan laporannya mencapai 4 kali, kalau di BUMN hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana data-data BUMN dapat mendukung laporan triwulan untuk teman-teman keuangan? Bapak Ibu sekalian, kita mengenal adanya rekonsiliasi yang dilakukan baik di internal, di Satker maupun eksternal dengan KPPN maupun KPNL setempat. Itulah data-data yang digunakan oleh teman-teman keuangan untuk menyusun laporan triwulan. Jadi sekali lagi, adanya perbedaan ini mohon untuk tidak perlu didiskusikan maupun dibicarakan, karena memang kita sudah mempunyai regulasi tersendiri yaitu PMK 181. Kita mengatur kepada PMK tersebut bahwa kita sekali lagi melaporkan hanya 2 kali dalam 1 tahun.
Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang masuk kepada teknis paparan, yaitu terkait dengan pembukuan. Terkait dengan pembukuan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang dikerjakan oleh teman-teman baik di KPKNL maupun di Kanwil maupun di DJKN Pusat. Untuk yang ada di KPKNL setempat, mereka menghimpun daftar barang kuasa pengguna yang ada di satker-satker di wilayahnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ada di wilayah, di kantor wilayah DJKN, mereka akan menghimpun atau rekonsiliasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Demikian juga yang ada di pusat, mereka akan menghimpun data-data laporan BNN yang ada di satker seluruh lingkungan pemerintah pusat. Ini adalah pelaksana penatausan BNN pada pengelola barang yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatannya apa saja sebetulnya yang dilakukan di dalam kegiatan penatausan BNN? Pertama adalah pelaksana penatausan BNN dilakukan pembukuan dengan mendaftarkan dan mencatat BNN ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan dan kodifikasi barang. Di materi sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dengan penggolongan dan kodifikasi barang, yaitu menganut kepada Permenq nomor 29 yang di situ akan memberikan atau menggait kepada kita semuanya tentang kode-kode barang, mulai dari barang persediaan sampai dengan ke barang aset tak berwujud, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan ke-8. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan input ke dalam aplikasi, kita akan menyampaikan beberapa produk-produk yang dihasilkan daripada aplikasi tersebut. Untuk daftar barang pengguna barang adalah berisi daftar barang kuasa pengguna barang, kemudian daftar barang pengguna wilayah, dan daftar barang eselon 1. Kemudian untuk pengelola antara lain ada daftar barang pengelola dan seterusnya. Kemudian buku barang yang ada di satker berisi buku barang kuasa pengguna untuk intra-countable dan extra-countable. Kemudian buku barang untuk barang-barang bersejarah, kemudian buku barang untuk persediaan, dan buku barang untuk konstruksi dalam pengerjaan. Demikian. Kemudian ada beberapa kegiatan di luar daripada pencatatan atau pembukuan. Setelah dicatat ke dalam aplikasi, ada beberapa kegiatan antara lain adalah penggunaan, pemanfaatan, pembindatanganan, dan penghapusan. Itu yang masuk ke dalam 11 kegiatan pengelolaan BNN yang diatur oleh PP nomor 27 atau PP nomor 28 tahun 2016. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah BNN masuk ke dalam aplikasi, seiring berjalannya waktu, maka BNN tersebut akan mengalami penurunan kondisi. Penurunan kondisi ini bisa diakibatkan karena memang kerusakan ataupun dari umur barang tersebut ataupun karena sebab lain. Nah, setelah adanya perubahan kondisi, mungkin dari baik ke rusak ringan ataupun rusak berat, tetapi untuk pada kesempatan ini yang akan kami bicarakan yaitu terkait dengan kapitalisasi. Artinya kapitalisasi ini akan memberikan atau mengembalikan barang-barang yang semula rusak akan menjadi baik. Teori yang ada adalah
Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan biaya minimum atas perolehan suatu aset tetap yang dapat dikapitalisasi. Kemudian teori berikutnya adalah biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya dan konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk dapat digunakan kembali. Biaya perolehan dari aset terdiri dari harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan beberapa kegiatan lainnya. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan atau didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan dan yang dimaksudkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kapitalisasi ini adalah dari belanja apa saja, belanja yang mendukung apa saja Bapak Ibu, yaitu belanja yang dapat dikapitalisasi adalah untuk kegiatan misal pematangan lahan daripada tanah, kemudian untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, belanja pemeliharaan, dan belanja modal fisik lainnya. Itu adalah yang dapat dilaksanakan kapitalisasi atau menambah nilai. Beberapa teori lain menyampaikan bahwa nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir ditambah dengan biaya pengurusan. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran, harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah. Gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya berubah apabila menambah umur, kapasitas, dan masa manfaat. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya pengurugan dan pematangan. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas atau kapasitas. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi masa manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan nilai minimum kapitalisasi di dalam pembukuan BUMN. Kapitalisasi BUMN merupakan batasan nilai minimum persatuan BUMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca yang meliputi perolehan BUMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan peningkatan kapasitas, efisiensi, atau penambahan masa manfaat. Sedangkan nilai yang masuk ke dalam kapitalisasi, nilai yang sampai dengan 1 juta untuk peralatan mesin, ATR, peralatan dan mesin. Kemudian untuk yang 25 juta ke atas meliputi gedung dan bangunan, ATR gedung dan bangunan. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, pengeluaran untuk BUMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi tidak dilakukan kapasitas. Nilai satuan minimum kapitalisasi BUMN tidak diperlukan untuk BUMN berupa tanah, BUMN berupa jalan irigasi jaringan, BUMN berupa
konstruksi dalam pengerjaan, dan BUMN berupa aset lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan untuk tanah, bila kita melaksanakan sertifikasi tanah, maka nilai sertifikasi tersebut Bapak Ibu sekalian dapat digabungkan atau ditambahkan nilainya ke dalam nilai tanah yang sudah tercatat sebagai BUMN. Kemudian kriteria kapitalisasi setelah perolehan, yaitu dari RKKL kita mengenal adanya belanja modal, kemudian adanya belanja barang. Untuk belanja modal ini hampir semuanya masuk ke dalam kapitalisasi. Memang dari awal direncanakan belanja modal ini adalah masuk ke dalam kapitalisasi dengan syarat yaitu akan menambah masa manfaat. Nah, udah pasti belanja modal ini tentunya akan menambah masa manfaat, kemudian bertambahnya kapasitas atau mutu produksi, peningkatan standar kinerja atau volume, dan memenuhi kapitalisasi dengan nilai sampai dengan 1 juta untuk peralatan mesin dan gedung bangunan di atas 25 juta. Apabila memenuhi kriteria tersebut, Bapak Ibu sekalian, maka belanja modal dipastikan akan dilaksanakan kapitalisasi. Namun untuk belanja barang tentunya harus dilihat Bapak Ibu sekalian, apabila tidak memenuhi kriteria dimaksud, maka belanja barang tidak perlu dilakukan penambahan nilai ke dalam kapitalisasi. Sehingga memang belanja barang adalah diperuntukkan untuk kegiatan pemeliharaan yang sifatnya rutin, yang tidak menambah masa manfaat maupun tidak menambah volume daripada BUMN tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan beberapa permasalahan di lapangan, bahwa ada beberapa yang menyampaikan atau memberikan perintah bahwa belanja barang dipakai untuk kegiatan-kegiatan kapitalisasi. Contohnya untuk membeli TV, untuk membeli sepeda motor, untuk melaksanakan perbaikan yang sifatnya menambah kapasitas maupun menambah volume. Ini adalah sebetulnya tidak tepat apabila 52 dipakai untuk kegiatan tersebut di atas. Namun karena barang tersebut sudah dibelikan, sudah digunakan, maka sudah dipakai, dieksekusi untuk membeli barang tersebut, maka barang-barang tersebut wajib dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian apabila ada belanja barang yang dimasukkan untuk kapitalisasi? Tentunya akan muncul yaitu adanya kesalahan daripada akun, kesalahan belanja daripada akun yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan penatausahaan BUMN, maka saat ini ketepatan belanja sesuai dengan akun yang ada adalah sangat penting. Sangat penting artinya tidak boleh kita sembarangan menggunakan akun-akun yang sudah ditetapkan tetapi belanjanya tidak sesuai dengan akun yang direncanakan tersebut. Untuk itu, kepada teman-teman yang melaksanakan kegiatan penatausahaan BUMN, mohon untuk bisa membaca regulasi terkait dengan ketetapan belanja ini, yaitu di BAS 331 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Di situ di dalam BAS 311 akan diterangkan mata anggaran ini untuk belanja apa dan sebagainya, sehingga ketepatan belanja sesuai dengan akun ini adalah sangat diperlukan dalam rangka tidak muncul permasalahan, yaitu adanya kesalahan daripada kode akun. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kami akan melanjutkan materi dari beberapa belanja yang akan membentuk BMN. Salah satunya adalah belanja barang. Belanja barang 52 ini dipastikan akan membentuk barang persediaan. Kemudian belanja modal 53 dia akan membentuk aset tetap, di mana aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya KDP dan sampai dengan aset tak berwujud. Kemudian belanja bantuan sosial ini dapat membentuk persediaan maupun aset tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat, namun nanti inputnya di dalam aplikasi Sakti kita masuk ke dalam persediaan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk teori-teori persediaan adalah sebagai berikut. Untuk persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk barang persediaan ini adalah untuk mendukung operasional dan umurnya adalah maksimal 12 bulan. Sehingga di dalam persediaan ini tidak ada masa manfaat yang seperti aset tetap. Kemudian di sini ada kata-kata dijual diserahkan kepada masyarakat. Ini adalah yang akan dihibahkan kepada masyarakat. Namun barang ini tidak harus berupa persediaan, namun dapat berupa aset tetap. Kemudian teori berikutnya adalah persediaan merupakan aset yang berwujud, yaitu barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan supplies yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen-komponen bekas bongkaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kurang familiar adalah barang bekas pakai, yang dalam teori adalah barang-barang bekas bongkaran, sehingga barang-barang bekas bongkaran ini sebetulnya harus diinput ke dalam barang persediaan untuk proses berikutnya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan penghapusan. Kemudian dari berikutnya adalah persediaan diakui pada saat potensi masa ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya, kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventari fisik atau stok opnam. Jadi stok opnam ini adalah kegiatan untuk mengecek antara data yang ada di aplikasi dengan fisik yang ada di gudang. Stok opnam ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada saat kita akan menyusun laporan barang BMN semesteran maupun akhir tahun. Namun apabila para pengawal BMN dapat melaksanakan stok opnam lebih banyak daripada 2 kali setahun, itu juga lebih bagus atau diizinkan. Mungkin karena barang-barangnya persediaan cukup banyak yang ada di gudang, sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan hanya 2 kali setahun, sehingga kapanpun atau
dalam waktu kapanpun dipersilakan untuk dilaksanakan stok ornam untuk melaksanakan pengecekan antara data fisik dengan data yang ada di aplikasi. Kemudian berikutnya persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Jadi yang dimaksud di teori ini adalah barang-barang yang dipakai untuk mendukung suatu kegiatan dalam lingkup satu gelondong. Contohnya adalah dalam pembuatan gedung kita menyiapkan semen dan lain sebagainya, maka semen itu tidak perlu dicatat di dalam persediaan karena semen tersebut untuk mendukung suatu pembangunan gedung tersebut. Kemudian dari berikutnya tentang biaya perolehan. Apabila diperoleh dengan daripada pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya angkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini teori biaya perolehan adalah biaya fisik dan beberapa biaya lainnya untuk mendapatkan fisik tersebut, sehingga gabungan dari beberapa biaya lainnya, sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam menginput nilai persediaan ini juga harus dilaksanakan koordinasi secara ketat oleh teman-teman pengawal BUMN dengan teman-teman yang menangani daripada pengadaan maupun di keuangan. Kemudian potongan harga, rabat lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematik yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Bapak Ibu sekalian, tadi kami menyampaikan tentang nilai persediaan yang digunakan adalah persediaan yang terakhir, artinya adalah berapapun nilai di depannya dengan barang yang sama, maka yang akan dipakai adalah nilai yang terakhir. Artinya adalah nilai ini adalah update di periode saat ini. Kemungkinan barang tersebut ada beberapa barang yang sisa-sisa dari beberapa waktu yang lalu, sehingga nilainya sudah tidak update, namun begitu diinput dengan barang yang baru pengadaan, maka yang digunakan adalah nilai yang digunakan pada saat terakhir. Kemudian nilai wajar adalah apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan. Persediaan disajikan sebesar nilai moneternya, kemudian dalam catatan ringkas barang harus diungkapkan apa saja, yaitu sebagai berikut. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, itu juga harus dijelaskan seperti apa akuntansinya. Kemudian penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang dan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kemudian kondisi daripada barang persediaan juga perlu diungkap, bagaimana kondisinya, apakah rusak atau usang. Kemudian hal-hal lain yang perlu diungkapkan di dalam catatan ringkas barang kaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Dalam penyusunan laporan keuangan, persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat di aplikasi kita melaksanakan transaksi perubahan dari kondisi baik ke rusak atau usang, maka aplikasi tersebut sudah tidak mengadop atau tidak memasukkan barang persediaan itu sebagai terungkap di dalam neraca, karena dianggap sudah tidak dapat mendukung operasional pemerintah dan selanjutnya dilakukan usulan
penghapusan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah persediaan kami jelaskan secara rinci, selanjutnya kami akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan aset tetap. Beberapa teori yang terkait dengan aset tetap adalah sebagai berikut. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi yang disebut aset tetap ini adalah pasti mempunyai masa manfaat di atas 12 bulan, bisa 1 tahun lebih atau 2 tahun dan seterusnya, sampai dengan masa manfaat yang paling tinggi yaitu kami lihat di dalam PMK, yaitu untuk gedung bangunan masa manfaatnya 50 tahun, sedangkan untuk kendaraan itu sekitar 7 tahun, kemudian untuk kapal 10 tahun, dan untuk pesawat 20 tahun. Itu semuanya sudah diatur di dalam PMK-nya tersendiri, Bapak, sehingga Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat kita menginput barang-barang tersebut sebenarnya sudah tercover di dalam jumlah masa manfaat. Ini kaitannya nanti dengan penyusutan. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian memasukkan nilai perolehan, kemudian tahun perolehan, kemudian ditarungkan dengan masa manfaat, maka aset tersebut akan dilaksanakan penyusutan setiap semester, sehingga aplikasi sudah melakukan kegiatan penyusutan tanpa Bapak Ibu sekalian melakukan penyusutan, karena sudah terumus tersendiri oleh aplikasi. Yang tidak termasuk di dalam definisi tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan material dan perlengkapan supplies. Kemudian aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi identitas. Berikut ini adalah klasifikasi tetap yang digunakan, yaitu tanah, yaitu kodenya 01, kemudian peralatan mesin kodenya 03, gedung bangunan 04, jalan irigasi 05, aset tetap lainnya 06, konstruksi dalam pengerjaan kepala 7, golongan yang ke-7. Kemudian untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal identitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi apabila aset tetap tidak digunakan untuk sendiri, maka dia akan masuk di dalam anggaran 56, kemudian masuk ke persediaan, selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu input ke dalam aset tetap di Satker kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Bagi kegiatan operasional pemerintah, manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas, dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tetap tidak dapat diakui. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak pemilikannya dan atau pada saat penguasanya berpindah. Jadi kapan sih sebetulnya titik kita menginput ke dalam aset tetap, yaitu setelah adanya berita acara serah terima dari pihak ketiga atau dari rekanan melaksanakan penyerahan kepada kita selaku kuasa pengguna barang atau yang diwakilkan kepada pejabat pembuat komitmen. Definisi berikutnya adalah pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk diperolehkan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu pada saat nanti akan memasukkan ke dalam aplikasi tidak dapat melihat nilai perolehannya, atau barang tersebut adalah barang dari menemukan di gudang dengan transaksi perolehan lainnya, maka bagaimana kita akan menentukan biaya tersebut atau nilai tersebut? Nilai tersebut adalah kita laksanakan dengan cara mentraksir, Bapak Ibu. Aset tetap itu bisa kita taksir dengan cara melihat persentase daripada aset tetap tersebut, kemudian kita sandingkan dengan harga di luaran pada saat ini. Sehingga apabila harga di luaran kondisi baru nilainya 1 juta, kemudian aset yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi adalah 60%, maka nilai aset tersebut dapat kita taksir dengan nilai 600.000. Itu adalah sah, karena memang di dalam ketentuan penata BUMN kita diberikan kewenangan untuk memberikan atau menentukan nilai taksiran. Kemudian apabila tidak dapat melihat atau tidak ada referensi pembanding, kita dapat melihat dari beberapa referensi lainnya, dan apabila memang tidak ada, maka kita dapat menaksir secara sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila sudah masuk ke dalam aplikasi Sakti, kita merasakan bahwa nilai yang kita taksir kurang pas, maka dapat kita ajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk dilaksanakan penilaian ulang dengan nama penilaian wajar atau nilai wajar, sehingga nanti KPKNL akan menilai apakah hasil tetap tersebut terlalu mahal atau kurang tinggi. Nanti terserah, kami serahkan kepada tim penilai yang ada di KPKNL setempat, karena di KPKNL setempat tersebut ada satu satuan atau bagian yang khusus untuk menilai daripada barang milik negara. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Nah, di sini untuk swakelola juga dia akan mengadopsi nilai perolehan yang terdiri dari beberapa komponen yang disebutkan tadi, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan beberapa biaya lainnya, sehingga jelas sekali di sini bahwa nilai perolehan adalah bukan hanya nilai fisik, tetapi biaya-biaya dari pendukung lainnya, termasuk untuk biaya-biaya kegiatan rapat untuk negosiasi dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam, termasuk biaya honor Bapak Ibu sekalian juga masuk ke dalam nilai perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Ya, ini apabila kita memasukkan dan nilainya sudah pasti, ada bantuan dari KPNL untuk menilai wajar. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk teori berikutnya adalah laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Kemudian rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan mutasi aset tetap lainnya. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi,
dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Aset tetap tercatat pada jumlah yang dinilai kembali. Hal-hal berikut harus diungkapkan adalah sebagai berikut: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, jika ada, nama penilaian independen, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Kemudian kita sekarang berlanjut kepada aset yang paling terakhir, yaitu aset tak berwujud. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29, aset tak berwujud ini golongannya adalah nomor 08 atau yang terakhir. Prinsip lain dari pengakuannya adalah untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas atau kegiatan tersebut telah memenuhi definisi dari ATB, aset tak berwujud, dan kriteria pengakuan. Definisi dari ATB secara umum, ATB diidentifikasikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya adalah pembuatan aplikasi, kemudian pembuatan kajian, dan lain sebagainya. Kriteria pengakuan suatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada atau dinikmati oleh entitas. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Kemudian jenis dan bentuk ATB. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jenis-jenisnya ATB ini perlu dicermati apa saja sih sebetulnya. Satu adalah software, kemudian lisensi, hak paten atau hak cipta, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, karya seni yang mempunyai nilai sejarah budaya, aset tak berwujud dalam pengerjaan. Nah, karya seni contohnya adalah apabila kita membuat lagu untuk kepentingan Satkerwita atau untuk kepentingan KL dan lain sebagainya. Misal kita membuat mars suatu satker dan didukung dari APBN, maka mars tersebut adalah masuk ke dalam aset tak berwujud karena wujudnya lagu itu tidak ada, paling disimpan di dalam flash disk sehingga kita masukkan sebagai aset tak berwujud. Kemudian cara perolehan ATB adalah dengan pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi atau hibah, warisan budaya atau mendapatkan dari barang bersejarah. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas dan tidak terbatas. Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu tahap penelitian atau riset dan tahap pengembangan. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian atau riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas atau kegiatan internal, untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas atau kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian atau riset. Kemudian terkait dengan tahap penelitian atau riset, pengeluaran untuk kegiatan aktivitas penelitian, riset atau tahap penelitian riset dari kegiatan aktivitas internal tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Nah, ini mohon menjadi perhatian, saya ulangi, pengeluaran untuk kegiatan atau aktivitas penelitian atau riset dalam kurung atau tahap penelitian atau riset dari kegiatan atau aktivitas internal tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian atau riset dari kegiatan atau aktivitas internal, pemerintah tidak atau belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Tadi mohon hati-hati Bapak Ibu sekalian, apabila teori ini muncul ada kegiatan di Satker, maka pencatatannya adalah tidak masuk sebagai ATB, tetapi
pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat yang terjadi. Kemudian tahap pengembangannya adalah sebagai berikut. Aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal harus diakui jika dan hanya jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu 1. Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan. Yang berikutnya, keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tak berwujud tersebut, kemudian kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud tersebut, manfaat ekonomi dan atau sosial di masa datang, ketersediaan sumber daya teknis, keuangan dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan aset tak berwujud tersebut. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATP selama masa pengembangan. Kemudian berikutnya, untuk menetapkan apakah suatu kajian atau pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai 1. Apa manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian atau pengembangan tersebut, kemudian siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut, kemudian apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain, jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini untuk penatausahaan BUMN yang kedua ini kami akan selesai di aset tak berwujud. Selanjutnya nanti di penatausahaan BUMN yang sesi yang ketiga kami akan masuk ke yang terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan. Sebagaimana kita ketahui, KDP adalah suatu kegiatan yang belum selesai pada saat laporan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kami bahas di penatausahaan BUMN sesi yang ketiga. Untuk sesi yang kedua kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya di dalam meningkatkan kemampuan kita di dalam penatausahaan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.